Bab 25, Perjalanan Bisnis di Operose. Aku mencoba menelepon Matthew lagi, tetapi suara mekanis memberitahuku bahwa panggilan itu tidak bisa tersambung. Aku berjongkok karena frustrasi, tetapi ingatan tentang demam putriku menyadarkanku. Aku mengertakkan gigi, memaksakan diri untuk berdiri, dan kembali ke lobi. Saat tiba, aku mencoba menelepon Ivana, tetapi teleponnya juga mati. Aku mondar-mandir dengan panik, bertanya-tanya kemana perginya mereka berdua. Pada saat itu, aku merasa permohonanku tidak didengarkan. Akhirnya, dengan enggan, aku menelepon mertuaku. Meski sudah lewat jam 1 pagi, dan aku tidak ingin mengganggu mereka, aku tidak punya pilihan lain. Benar saja, ibu mertuaku menjawab dan terdengar khawatir. "Chloe? Ada apa? Ini sudah larut malam. Apakah ada yang salah?" Aku kesulitan menjawab pertanyaannya tetapi segera meminta maaf dan memberitahu dia tentang demam tinggi yang dialami Ava dan bahwa aku tidak punya uang tunai. Mertuaku mengatakan mereka akan segera ke rumah sakit dan menutup telepon. Ketika mereka tiba, dokter telah memberikan infus kepada Ava dan mendiagnosisnya menderita pneumonia akut. Aku merasa tidak enak karena mertuaku harus bergegas ke rumah sakit pada tengah malam. "Kenapa kalian datang? Kalian bisa saja menyuruh Melanie untuk membawakanku uang karena sudah larut malam." Ia bilang ia pergi ke Operose bersama kakaknya untuk urusan bisnis. Ia tidak ada di rumah. Ibu mertuaku menjelaskan, lalu bergegas ke samping tempat tidur Ava. "Bagaimana bisa separah ini? Berapa suhu tubuhnya?" "Suhunya sudah 39,5 derajat. Ava menderita pneumonia akut. Bisakah kalian menjaganya sementara aku membayar tagihannya?" Aku bertanya pada mertuaku sebelum bergegas ke konter, sambil mengutuk Melanie dalam hati. Ia hanya menjadi beban saat ini. Apa urusan yang mungkin ia miliki dengan kakaknya? Sangat sedikit. Yang bisa ia lakukan hanyalah tidak menimbulkan masalah. Setelah aku melunasi tagihannya, aku menyuruh mertuaku untuk pulang. Namun, ibu mertuaku bersikeras membuatkan kami makanan sebelum berangkat. Setelah itu, aku melihat wajah putriku perlahan-lahan kembali berwarna. Aku segera merasakan beban berat terangkat dari dadaku, namun, semua uang di rekening telah hilang, dan aku merasa tidak nyaman. Berbagai kemungkinan berkecamuk di pikiranku, membuatku semakin berkonflik. Syukurlah, Ivana membalas teleponku pada pukul 5 pagi ketika ia memeriksa teleponnya. "Chloe, ada apa? Kenapa kamu meneleponku di tengah malam?" "Ponselku mati tadi malam karena aku lupa mengisi dayanya. Ava mengalami demam tinggi dan menderita pneumonia. Aku harus membawanya ke rumah sakit pada larut malam. Dan aku tidak punya uang," jelasku sambil air mata mengalir di pipiku. "Sial. Kamu di rumah sakit mana? Tunggu aku di sana." Ivana menjawab dengan mendesak. "Rumah sakit Kleinin." Aku mengendus. Ivana menemukan kami dalam waktu kurang dari setengah jam. Saat ia memasuki bangsal, ia merasakan dahi Ava sambil bertanya, apakah ia sudah lebih baik? Aku mengangguk. Demamnya sudah turun. "Lalu kenapa kamu menangis?" seru Ivana, menatapku dengan skeptis. Aku menyeka air mata dan memberitahu Ivana tentang uang yang hilang. Ia menyipitkan mata dan menatapku tidak percaya saat aku menyatakan kecurigaanku. Setelah aku selesai menjelaskan situasinya, ia mengumpat dengan keras. "Sial, kita selangkah di belakang bajingan itu." Aku merasa tidak berdaya, konfirmasi Ivana. Aku menutupi wajahku dan menahan tangis, takut membangunkan Ava atau membuatnya takut. Ia masih sangat muda, dan aku tidak ingin ia tahu bahwa keluarga kami sedang kacau. Ivana memegang bahuku yang gemetar dan meremasnya, berusaha memberiku kekuatan. Setelah beberapa saat, aku mendongak dengan tangan terkepal dan menatap Ivana dengan mata merah. Lalu aku menggeram,
Aku harus menghadapinya dan mencari tahu apa yang ia lakukan. Aku memiliki tabungan hampir 1 dekade, jaring pengaman kami untuk Ava. Sakit sampai ke dasarnya. Ivana menggelengkan kepalanya. Sekarang bukan waktu yang tepat. Tetapi aku tidak bisa hanya duduk diam dan melihatnya membuat kekacauan. Itu uangku dan Ava. Kamu tahu itu, Ivana. Ketika kami menyimpan uang itu dan memasukkannya ke dalam kartunya, ia memberikan kartu itu kepada aku untuk membuat aku merasa aman. Ia bahkan mengatur notifikasi WhatsApp untuk kartunya. Tapi uangnya hilang. Kapan itu hilang? Aku tidak menerima pemberitahuan apapun. Maksudnya apa? Ivana terdiam. Pada akhirnya, ia menghiburku dan menyuruhku untuk tidak terburu-buru. Saat itu, teleponku berdengung. Dan aku melihat bahwa itu adalah Matthew yang menelepon. Aku sangat marah sehingga aku hendak menjawab, tetapi Ivana lebih cepat dan mengambil telepon dariku. Kembalikan! Aku berteriak dengan marah, alih-alih mengembalikan ponselku. Ivana menatapku dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Chloe, apakah kamu ingin mendapatkan uang itu kembali? Bab 26, suara di telepon. Aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, sebelum kembali ke dunia nyata dan menyadari bahwa Ivana benar. Aku tidak bisa kehilangan segalanya tanpa perlawanan, tanpa mencoba merebut kembali apa yang menjadi hakku. Bahkan jika aku harus bertarung dan akhirnya kalah, setidaknya aku tidak akan menyesal. Pada saat itu, teleponku berhenti berdering. Aku menatap mata Ivana yang tenang dan perlahan-lahan menemukan kembali ketenanganku. Pikiranku mulai jernih, dan aku menyeka wajahku, lalu berkata, aku mengerti sekarang. Aku bersyukur mempunyai orang yang berpikiran jernih sepertimu di sisiku. Kamu selalu mengingatkan aku tentang prioritasku. Ketika telepon berdering lagi, aku sudah lebih tenang. Ivana memberikan telepon kepadaku dan mengangguk, kamu bisa mengatasinya. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengusap layar untuk menjawab panggilan, hei, sayang. Sudah waktunya kamu menelepon. Aku perlu bertanya, di mana uang di rekening kita? Ava menderita pneumonia, dan aku harus membawanya ke rumah sakit pada tengah malam. Tidak ada yang tersisa ketika aku mencoba menarik uang dari kartu tersebut. Apa yang sedang terjadi? Ivana memukul keningnya mendengar kata-kataku. Namun, aku mengenal Matthew dengan baik dan tahu cara menanganinya, terutama karena dia akan curiga jika aku tidak mengungkitnya. Hai sayang. Aku sudah menggunakan uangnya, tapi jangan khawatir. Aku akan menjelaskan saat aku sampai di rumah, kata Matthew dengan nada menenangkan. Bagaimana kabar Ava sekarang? Dia masih mendapat infus, dan demamnya 39,5 derajat. Ini cukup serius. Kapan kamu kembali? Tidak bisakah kamu terburu-buru? Aku berpura-pura terdengar cemas. Aku takut dan harus membangunkan orang tuamu di tengah malam. Tidak bisakah kamu memberitahuku kapan kamu menggunakan uang itu? Tidak tahukah kamu, kita mungkin menghadapi keadaan darurat seperti ini saat kamu tidak ada. Percakapan semacam ini biasa terjadi sebelumnya, tetapi mempertahankan nada tenang ini membutuhkan banyak usaha. Aku hampir tidak bisa menahan tawa pada diriku sendiri, menyadari bahwa aku juga punya bakat dalam berakting. Aku tahu. Aku akan kembali secepatnya. Aku akan mencoba menyelesaikan pekerjaanku di pagi hari dan pulang, kata Matthew mencoba meyakinkanku, jaga putri kita dan pastikan kamu istirahat juga. Kamu sudah melalui banyak hal, sayang. Aku memaksakan senyum pahit atas kenyamanan dan nasihatnya. Baiklah, aku berangkat kerja. Saat aku hendak menutup telepon, aku mendengar suara wanita di latar belakang. Seluruh kekuatanku seolah hilang, membawa putriku yang sakit ke rumah sakit. Aku tidak berani melanjutkan pemikiran itu dan menjatuhkan diri di ranjang rumah sakit dengan telepon jatuh ke tanah.
Ivana terkejut dengan reaksiku dan berjongkok di depanku. Dia memegang tanganku dan bertanya dengan prihatin, "Chloe, ada apa?" Aku menatap Ivana dengan bingung saat suara wanita itu bergema di telingaku. Ivana mengguncang lenganku. "Bisakah kamu bicara?" "Apa yang dia katakan?" Aku berkata sambil terisak-isak. "Ivana, carikan aku pengacara." Dia berdiri, memelukku, dan menepuk punggungku. "Oke. Jangan menangis." 2 hari kemudian, aku bertemu Tuan Brown, pengacara yang ditemukan Ivana untukku. Aku menjelaskan situasinya secara rinci, dan dia memberitahu bahwa deskripsi situasiku tidak cukup. Itu hanyalah spekulasi tanpa bukti kuat, memperkecil peluangku untuk menang. Jadi, apa yang bisa aku lakukan untuk memaksimalkan peluangku? Lagi pula, aku masih punya anak berumur 4 tahun, tanyaku mendesak. Lagi pula, akulah yang memulai perusahaan itu. Aku harus membela hak-hakku. Setelah berpikir sejenak, Pak Brown menasihati, "Untuk saat ini, hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah mengumpulkan bukti yang kuat. Berdasarkan situasi yang kamu jelaskan, suamimu tidak secara eksplisit menyadari bahwa kamu mengetahui perselingkuhannya. Jadi, mempertahankan keadaan ini akan memudahkan pengumpulan informasi. Namun, mengumpulkannya juga merupakan tantangan." Aku terkekeh dan berkata dengan getir, "Jadi aku harus terus menanggung ini?" Dia mengangguk, memberikan jawaban yang jelas, "Ya." Ketika aku meninggalkan kantor Pak Brown, aku merasa lelah, menyadari bahwa aku tidak berada di atas angin. Meskipun Matthew berbuat curang, memindahkan aset, dan menikmati kesuksesan perusahaanku, aku dirugikan. Aku bertanya-tanya mengapa dunia begitu tidak adil ketika aku duduk di tepi sungai. Aku menatap air yang mengalir, benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Aku baru tersadar ketika Ava bertanya, "Bu, ibu mau pergi kemana? Apakah kamu tersesat?" Aku tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Putriku benar bahwa aku memang tersesat. Aku menelepon Ivana dalam perjalanan pulang, namun dia dengan bersemangat memberitahu bahwa dia memiliki kabar baik untuk dibagikan sebelum aku dapat berbicara.